Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullaha ala ni'amihi bi jami'i mahamidih wa nuthni alaihi bi alaihi fi badi'il amri wa a'idih wa nashkuruhu ala wafiri ataihi wa rafidih wa na'tarifu bi lutfihi fi masadirit taufiqi wa mawaridih. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فاللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para ustadz, para guru, para orang tua kami yang sempat hadir di majelis yang mulia ini, semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dikaruniakannya kepada kita, kepada kedua orang tua kita, dan kepada seluruh hamba yang kita sayangi dalam hidup ini. Salawat dan salam semoga selalu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Berbahagialah hamba yang selama hidupnya banyak bersolawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbahagialah hamba yang selama hidupnya punya keinginan yang besar untuk menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupannya. Baiklah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini kita melanjutkan kajian kita kitab Riyadhus Shalihin yang di pertemuan sebelumnya kita sudah sampai tentang hadis yang diriwayatkan oleh siapa Pak? Ibu? Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas yang mana beliau itu salah seorang sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Syahidalahu gitu ya. Disaksikan oleh Nabi SAW masuk surga. Kemudian beliau merupakan salah seorang panglima perang yang terkenal. Beliau ahli memanah. Kemudian sampai-sampai Rasulullah mendoakan beliau, Allahumma saddid ramyatahu wa ajib da'watahu. Itu terkenal. Ya Allah, kata Nabi, tajamkanlah panah Sa'ad bin Abi Waqqas itu. Jadi kalau dia memanah itu tepatkan. Itu doa Nabi. Wa ajib da'watahu, dan dengarlah dakwahnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian beliau ini termasuk apa ya? Beliau itu termasuk paman Nabi dari ibu. Nah, kalau bahasa Arabnya khaluhu, khalu Rasulillah, ya, dari garis ibu beliau. Kemudian beliau ini lahir di Mekah, kemudian masuk Islam umur 17 tahun, kemudian sempat tinggal di Mekah setelah masuk Islam itu sekitar 13 tahun. Kemudian gimana Pak? Yang kisah beliau sakit ya, sakit yang sudah tidak ada harapan lagi rasanya, tetapi Rasulullah dengan penuh harap, dengan penuh keyakinan kepada Allah mendoakan beliau, mengelus kepala dada yang sakit mana didoakan oleh Rasulullah SAW. Tercatat dalam sejarah beliau diberi umur oleh Allah setelah sakit parah tersebut. Berapa tahun Pak Ibu? 45 tahunan. Ya, itu perlu kita gitu ya, apa, untuk selalu yakin dengan doa. Oh, itu kan Rasulullah. Ya, tidak mustahil doa-doa kita itu akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting kita jangan berputus asa. Itu mungkin sekilas. Terus yang menarik lagi apa Pak? Kisah masuk Islamnya saat ini. Ketika beliau masuk Islam, ibunya marah besar.
Ngamuk ibunya gitu, sampai bersumpah gitu. Wallahi kata ibunya gitu ya. Bersumpah demi Allah juga gitu ya. La at'amu ta'aman wala ashrabu syaraban hatta amut. Ya. Ketika mendengar berita masuk Islamnya Sa'ad bin Abi Waqqas, demi Allah aku enggak akan makan dan aku enggak akan makan dan aku enggak akan minum hatta amut, sampai aku mati. Ya. Atau kamu kembali ya kepada ajaran sebelumnya gitu. Tinggalkan Islam itu sumpah dari ibunya. Tetapi pada akhirnya apakah Sa'ad mengikuti kehendak ibunya atau tetap dalam keislaman yang telah ia pegang? Ya, kesimpulannya beliau masih memilih al-Islam sekalipun itu pahit ya, berpisah tidak memenuhi kehendak dari ibunya. Dari kisah itu turunlah ayat ya dalam Al-Qur'an ya. Ayat ini mirip-mirip bunyinya, ada di surat Al-Ankabut 1, ada di surat Luqman 1. Kalau di surat Al-Ankabut wa wasaina qala Allah Ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa wasainal insana biwalidayhi husna ya wa in jahadaka litusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Kami telah mewasiatkan kepada manusia biwalidayhi husna, untuk selalu berbuat baik kepada orang tuanya. Tetapi jika kedua orang tua itu mengajak kamu untuk berbuat syirik, kata Allah, fala tuti'huma, jangan taati sekalipun itu pahit. Dalam surat Luqman, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi amaini anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Itu bunyi ayat dalam surah Luqman. Dalam surah Luqman itu, kami telah mewasiatkan kepada manusia untuk selalu berbakti kepada kedua orang tuanya. Kenapa? Hamalathu ummuhu wahnan ala wahn, karena ibunya telah mengandung dia gitu ya, dengan susah payah. Wahnan ala wahn wa fisaluhu fi amaini, kemudian menyusui dan memperhatikan dengan fokus ibunya itu fi amaini selama 2 tahun. Dari itu kata Allah, anishkurli waliwalidayka, bersyukurlah kepadaku dan berterima kasih kepada kedua orang tuamu. Tetapi kata Allah, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Setelah itu jika sempat terjadi mereka kedua orang tuamu itu mengajak kamu, menyuruh kamu untuk syirik kepada Allah, untuk tidak beriman kepada Allah, untuk meninggalkan agama yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, fala tuti'huma, jangan turuti mereka. Tetapi kata Allah wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, sekalipun kamu tidak menuruti kehendak mereka berdua, tetapi untuk pergaulan hari-harian itu harus wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, bertemanlah dengan keduanya, bergaullah dengan keduanya selama di dunia ini ma'rufa, dengan pergaulan yang baik, dengan seramah-ramah mungkin sekalipun kita sudah berbeda akidah. Tetapi semoga dengan pergaulan yang baik itu beliau-beliau ini bisa mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu singkat tentang kelebihan dari sahabat Nabi Sa'ad bin Abi Waqqas. Di kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu hadis berikutnya. Wa an Abi Hurairah Abdurrahman ibni Sakhar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Dari Abu Hurairah yang bernama asli Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum. Allah tidak melihat, Allah tidak memperhatikan kepada siapa? Kepada jasad kamu, jasmani kamu, dan juga tidak melihat kepada
rupa kamu, suar, tetapi walakin yanzuru ila qulubikum, tetapi Allah memperhatikan kepada hati kita dan amal kita. Dalam riwayat lain di hadis ada ila a'malikum. Maksud hadis ini adalah la yanzuru ila ajsamikum, itu kata para ulama dalam penjelasan hadis itu la yuthibukum alaiha. Allah tidak akan memberi pahala kepada kalian, itu dia. Tidak memberi pahala kepada kita, kepada kalian dari sisi mana? Dari sisi jasad, fisik ataupun rupa kalian. Tetapi perkara pahala dan kebaikan, perkara keridoan dan keberkahan dari Allah itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sisi apa, Pak? Kebersihan hati dan amal kita. Itu maknanya. Dari sini para ulama menyampaikan ternyata ya perkara hati itu lebih penting. Harus penting untuk diperhatikan itu dulu. Berikutnya, perkara hati itu didahulukan daripada perkara jawarih kepada yang zuhir-zuhir ini. Berikutnya, poin berikutnya yaitu memperbaiki perkara hati itu, ya tadi didahulukan. Kenapa harus didahulukan? Karena memperbaiki urusan hati itu insya Allah akan memperbaiki urusan yang zuhir. Nah, ada istilah para ulama, perbaikilah hati kalian, maka insya Allah badan kalian akan baik. Percantiklah hati kalian, maka insya Allah yang zohir itu akan ikut cantik. Ada juga istilah, perbaikilah hubungan kalian dengan Allah Subhanahu wa taala secara diam-diam. Perbaiki hubungan kita dengan Allah, insya Allah Subhanahu wa taala Allah akan memperbaiki hubungan kita dengan yang lain. Ini maksud hadis ini, bahwa perkara batin itu lebih didahulukan daripada perkara zohir. Bukan berarti al-Islam tidak memperhatikan perkara-perkara zohir. Banyak dalam riwayat hadis kita lihat, ya, bahkan dalam Al-Quran, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Dalam surat Al-A'raf diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, khudhu zinatakum. Ya, kalau mau pergi ke masjid, kalau mau beribadah, khudhu zinatakum. Pakailah gitu ya, bawalah, pasanglah zinatakum, ya, perhiasan-perhiasan, pakaian-pakaian terbaik. Ya kan? Itu berupa apa itu, Pak? Ibu? Penampilan, ya, mazhar kalau bahasa Arabnya. Penampilan luar memang perlu juga diperhatikan, tetapi ya, alangkah lebih baik sebelum kita memperhatikan yang zahir itu, perhatikan yang batin dahulu. Makanya perkara-perkara batin ini ya kita harus berhati-hati, Pak. Contoh gitu kan, untuk menilai seseorang gitu kan, menilai kesolehan seseorang, lebih baik kita enggak mau menilai kalau tentang kesolehan, karena kesolehan itu hanya tahu hamba dan Robnya gitu. Ada orang yang penampilannya mungkin biasa saja gitu, Pak ya, jarang pakai jalabiah misalnya gitu. Dia nggak pakai, ya seperti gimana gitu loh, Pak. Tapi hati-hati, ya. Terkadang hamba itu dia punya, ada istilah dari para ulama, as-sarirah, sarair. Nah, sarirah itu dia punya hubungan baik yang tidak diketahui oleh orang. Ya, dia punya hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita sekali-sekali untuk berhati jangan sekali-sekali untuk terlalu lancang gitu, Pak ya. Wah, ini orang ini lihat dari pakaiannya, itu enggak benar itu. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ya. Ditakutkan gitu kan kita yang tertipu gitu loh, Pak. Boleh jadi beliau punya sarirah dengan Allah Subhanahu wa taala, punya hubungan yang istimewa dengan Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik, ya. Ada juga penjelasan dari para ulama untuk perkara-perkara yang fardu, ya, itu dianjurkan untuk dinampak-nampakkan, ya. Ini perlu kita sampaikan juga.
Perkara-perkara yang fardu itu diperbolehkan untuk dinampak-nampakkan atau dianjurkan untuk dinampak-nampakkan. Tapi kalau perkara-perkara sunnah itu dianjurkan untuk disembunyi-sembunyikan. Untuk apa? Ya, karena memang berhati-hati kita. Contohnya kita sholat berjamaah, sholat fardu boleh, ya. Alhamdulillah saya sholat fardu gitu, Pak. Alhamdulillah, ya, saya bisa sholat berjamaah zuhur hari ini, alhamdulillah gitu. Boleh disampaikan kepada yang lain. Tapi kalau sempat kita sholat malam gitu kan, ya sebaiknya jangan disebut-sebut. Nah, itu ya trik-trik agar amalan itu lebih terjaga gitu. Oh, syukur alhamdulillah saya tahun ini puasa Ramadan cukup. Boleh disampaikan. Aduh alhamdulillah ya, puasa Ramadan kita tahun ini terasa sekali gitu loh. Di masa-masa yang begini boleh disampaikan. Tapi kalau puasa sunat diam-diam saja itu ya. Alhamdulillah gitu loh. Ya semuanya karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ya barangkali poin-poin yang penting dalam hadis yang singkat ini tapi penting, Pak ya. Innallaha la yanduru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanduru ila qulubikum. Allah akan memberi pahala kepada kita itu sesuai dengan niat baik kita, sesuai dengan keikhlasan kita. Setelah itu baru dengan penampilan. Hadis berikutnya, wa an Abi Musa Abdullah ibni Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil rajul yuqatilu syaja'atan wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu riya'an ayu dhalika yakunu fi sabilillah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Hadis yang dari sahabat Nabi yang bernama Abu Musa Abdullah ibni Qais al-Ash'ari, ya, itu nama lengkapnya, nama yang terkenalnya adalah Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala, beliau berkata, apa kata beliau? Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh tentang seorang laki-laki, anir rajuli, tentang seorang laki-laki yang mana laki-laki itu yuqatilu syaja'atan wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu riya'an. Nah, 3 model. Ada seorang hamba yang berjuang atau ikut berperang. Dia berperang itu atas dasar syaja'atan. Apa istilahnya? Nampak-nampakkan keberanian gitu loh, Pak. Wah, hamiyatan. Hamiyatan itu apa kalau bahasa kitanya terlalu brutal gitu loh. Arogan. Wariyaan juga riya. Dia yuqatilu. Dia berjuang gitu loh. Berjuang tetapi sepertinya kalau kita simpulkan dari 3 tadi, syaja'atan, hamiyatan, riyaan, itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kesimpulannya. Lalu ayyudzalika yakunu fi sabilillah? Apakah itu termasuk fi sabilillah? Berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Jawab Nabi langsung, ya, untuk menentukan siapa yang berjuang di jalan Allah yang sebenarnya. Kata Nabi, barang siapa yang berjuang di jalan agar menjadi agar li'ila'i kalimatillah, agar kalimat Allah itu menjadi tinggi di muka bumi ini. Maksudnya apa? Barang siapa yang berjuang untuk menegakkan kalimat Allah, fahuwa fi sabilillah, maka dia termasuk fi sabilillah. Jadi berjuang bukan hanya saja syaja'atan, bukan hanya saja hamiyatan, bukan saja riyaan, tetapi yang terpenting itu li'ila'i kalimatillah,
untuk memperjuangkan kalimat Allah, untuk menegakkan kalimat Allah. Itulah ya, untuk mengetahui fisabilillah. Ini penting. Dalam penjelasan hadis ya, penjelasan hadisnya ini yaitu tentang orang mati syahid, ya Pak ya, tentang ada hubungannya tentang mati syahid. Ya, karena kalau orang yang meninggal dalam perjuangan, dalam medan perang untuk menegakkan kalimat Allah, maka dia mati syahid. Ya. Kemudian ada juga orang yang dia ikut bersama orang-orang yang berjuang tadi, Pak, tetapi ya niatnya kurang baik. Misalnya rombongan misalnya 1000 pasukan. Dari sekian yang 1000 tadi, ya, ada beberapa orang yang niatnya bukan li'ila'i kalimatillah. Boleh saja, boleh jadi niatnya untuk al-ghanimah, dapat harta rampasan perang misalnya. Itu kan sudah melenceng. Tetapi dia ikut rombongan. Nah, ini dia. Ada bahasan. Dia ikut rombongan dengan orang-orang yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sempat mati juga. Nah, bagaimana hukumnya? Para ulama menyampaikan orang yang begini ya, karena dia berkaitan juga dengan masalah niat. Dia sekalipun niatnya tidak lurus karena Allah, tidak ikhlas karena Allah, tetapi dia ikut rombongan dengan pasukan yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan dia akan dihukumi sesuai dengan yang zohir dahulu. Nah, maksud zohirnya itu apa? Dia dikelompokkan kepada yang mati syahid juga. Mati syahid. Cuman untuk syahid yang hakikatnya itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena niatnya tadi, ya, niatnya tadi hanya Allah lah yang tahu. Tetapi untuk perlakuannya setelah dia meninggal, maka hamba yang niatnya tidak karena Allah tadi, tetapi dia ikut rombongan pasukan yang karena Allah, dia akan diperlakukan seperti syuhada semuanya. Ya, maksudnya apa? Dia tidak dimandikan seperti syahid yang asli. Ya, dia tidak dikafani, dia juga tidak disolatkan, langsung dikuburkan. Ya, Pak ya? Dia dihukumi seperti syahid yang apa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Perkara niatnya tadi, ya, kata para ulama diserahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia sudah masuk rombongan yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ini kan perkara niat. Berarti sangat penting sekali ya, sangat rugilah kalau orang yang berjuang syaja'atan ataupun hamiyatan ataupun ria'an, ya, tentu ya, secara secara zohir yang kita ketahui ya, perbuatan atau sebuah amal yang tidak dilandaskan dengan ikhlas dan niat yang baik karena Allah Subhanahu wa taala tentu akan tidak diterima. Itu secara zohir yang kita ketahui. Tetapi kata para ulama, karena dia ikut bergabung dengan para mujahidin yang ikhlas, ya diperlakukan saja seperti para syuhada yang lain dan niatnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya tentang ada kaitannya tentang mati syahid ini, Pak. Para ulama mengkelompokkan mati syahid ini ada 3 model. Yang pertama syahid dunia akhirat. Nah, yang kedua syahid dunia saja. Yang ketiga syahid akhirat saja. Nah, kalau syahid dunia akhirat seperti apa, Pak? Seperti yang tadilah, li'ila'i kalimatillah. Yang berjuangnya karena memang untuk menegakkan kebenaran, untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah, gitu ya. Itu yang berjuang di jalan Allah yang seperti yang pertama ini, maka dia kalau meninggal maka dia dianggap atau dipastikan menjadi syahid dunia dan akhirat. Ya. Dan orang mati syahid dunia akhirat itu tentu sangat mulia sekali, gitu ya. Mungkin perlu kita sampaikan ya, seperti dalam hadis
hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelebihan orang yang mati syahid dunia akhirat ini itu mereka mendapatkan 6 kelebihan, sittu khisal. Yang pertama, yughfaru lahu, ya, yughfaru lahu fi awwali duf'atin min damihi. Yang pertama, yang mati syahid, ya, ini mereka akan diampuni oleh Allah segala dosanya dari semenjak awal percikan darah yang tertumpah. Min fi awwali duf'atin min damihi. Itu dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wa yara maq'adahu minal jannah. Ya, ketika dia mati syahid itu, Pak, Ibu, dia nampak posisinya di surga, dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya ya seperti banyak yang disampaikan, kalau orang yang mati syahid, yang sebenar-benar syahid itu, ya, dia enggak merasakan sakarat maut itu, Pak. Enggak terasa lagi karena sudah subhanallah, yara maq'adahu minal jannah, sudah nampak posisinya di surga, kedudukannya di surga. Jadi saking bahagianya itu enggak terasa lagi gitu loh, nyawa berpisah dengan badan tersebut. Kemudian wa yujar min adabil qabr. Ya, hamba yang mati syahid itu dihindari oleh Allah Subhanahu wa taala dari adab kubur, siksa kubur. Wa ya'manu al-faza'ul akbar. Orang yang mati syahid itu dia akan terhindar, diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari al-faza'ul akbar. Faza' akbar itu kecamuk hari kiamat. Aman. Aman sekali, subhanallah. Mulia ya, Pak, ya. Mulia sekali. Kemudian wa yuhalla huliyatal iman, dan dia akan dihiasi dengan perhiasan al-iman. Kemudian wa yuzawwaju minal huril ain. Nah, dia di akhirat nanti akan dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bidadari. Nah, yang terakhir wa yushaffi fi sab'ina insanan min aqaribihi. Orang yang mati syahid, satu orang mati syahid itu akan memberi syafaat 70 orang daripada keluarganya, Pak. Ya Allah, gitu kan? Misalnya saya mati syahid nih, amin, Allahumma amin, Pak, ya. Saya berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, ya Allah, masukkan ke dalam surga, ya Allah, pamanku, ya Allah, diberi, doakan. Tolong masukkan ya Allah, gitu kan, siapa-siapa dari keluargaku. Sab'ina insanan min aqaribihi. Subhanallah. Dari itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara mati syahid ini kita dianjurkan oleh para ulama, setiap kita harus punya niat mati syahid. Rugi, Pak, kalau enggak punya niat mati syahid. Ya. Apa? Karena itu disampaikan, ya. Disampaikan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sa'alallaha asy-syahadata bisidqin ballaghahu Allahu manazilasy syuhada wa in mata ala firashihi. Ini hadis yang sangat subhanallah, ya, yang mengatakan rugi kalau setiap kita enggak ada niat untuk mati syahid. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Barang siapa yang memohon kepada Allah dengan penuh kesungguhan hati untuk mendapatkan syahadah, mati syahid di akhir hidup. Mohon kepada Allah, Pak, ya Allah, Allahumma rzuqna asy-syahadah. Berdoa, ya Allah, karuniakan hamba mati syahid, ya Allah. Itu dianjurkan oleh para ulama. Rasulullah menyampaikan dalam hadis, kita dianjurkan untuk berdoa, ya Allah, karuniakan hamba mati syahid. Dengan tulus sepenuh hati, kalau dia bermohon kepada Allah, ballaghahullahu manazilasy syuhada. Hamba yang begini akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada posisi para syuhada. Artinya insya Allah mudah-mudahan, ya, doa dan harapan hamba yang tulus tadi akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in mata ala firashihi, sekalipun ia meninggal di atas kasur,
Sekalipun kita meninggal di atas kasur, tetapi kita punya niat untuk mati syahid, ya Allah. Bagaimanapun cara Allah, jangan pikirkan Pak, ya, jangan dipikirkan. Kalau di kita kan nggak ada peperangan, terus di Indonesia kan aman-aman saja. Jangan pikirkan itu. Yang terpenting mohon kepada Allah, ya Allah karuniakan hamba untuk mati syahid. Insya Allah, ya, kita akan diberikan oleh Allah apa yang kita harapkan, sekalipun kita mati di atas kasur. Nah, bukan mati dalam peperangan. Itu poin yang penting. Yang kedua yaitu mati syahid dunia saja. Nah, maksudnya apa? Mati syahid dunia saja. Dia berperang, tetapi seperti yang kita contohkan tadi lah, ya. Dia bukan berperang karena Allah Subhanahu wa taala, li'ila'i kalimatillah. Bukan begitu. Niatnya mungkin agak kurang tepat. Nah, itu gambaran sederhana. Dia berjuang gitu loh Pak. Tetapi hanya untuk dunia. Artinya bukan lillahi ta'ala. Itu sederhananya. Yang ketiga, kelompok syahid yang ketiga yaitu syahid akhirat. Syahid akhirat ini seorang hamba yang matinya mati biasa, tetapi dia dicatat sebagai dapat pahala syahid. Nah, siapa mereka ini? Yaitu hamba-hamba yang mati ditimpa oleh berbagai penyakit. Seperti dalam penjelasan hadis seperti apa? Yang ditimpa taun. Nah, semoga yang corona ini, ya, setiap muslim dan muslimah yang meninggal karena virus, ya, itu termasuk dengan taun. Yang meninggal karena keadaan taun atau bencana wabah, ya, itu ditetapkan sebagai dia mendapatkan ajru syahid, pahala syahid. Maka dia dikelompokkan menjadi syahid akhirat, sekalipun matinya mati biasa saja. Taun dalam hadis. Kemudian orang yang mati al-ghariq, atau ya sebelum taun dulu, yang mati karena penyakit perut yang berkaitan dengan bidail baton, ya, yaitu dengan penyakit yang bersumber dari perut Pak. Barang siapa yang mati meninggal karena penyakit yang bersumber dari perut, itu mati mendapatkan pahala syahid. Apa pahala syahid? Dan dia digolongkan dengan syahidul akhirah. Dan para ulama juga banyak menetapkan orang yang meninggal karena penyakit-penyakit dalam seperti kanker, ya. Semoga Pak, ya, orang yang mati karena tumor atau kanker itu dia meninggal mendapat pahala syahid dan dikelompokkan kepada syahidul akhirah. Amin Allahumma amin. Penyakit-penyakit yang sangat berat sekali gitu loh Pak. Ya, tetapi ya semoga yang terpenting ridho, ya, ridho, kemudian sabar dalam menghadapi itu, kemudian memang ikhlas, ya, ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, maka hamba tersebut akan digolongkan syahidul akhirah. Kemudian yang mati syahid al-ghariq itu termasuk syahid yang syahidul akhirah, orang mati tenggelam, ya Pak, ya, itu termasuk syahidul akhirah. Yang mati karena al-hadam itu tertimpa pohon, misalnya para petani atau para pejuang mencari kayu di hutan tertimpa gitu Pak, atau pekerja bangunan sekalipun, ya, gedung-gedung tinggi itu tertimpa atau tertimbun, itu digolongkan kepada syahidul akhirah. Amin Allahumma amin, ya, subhanallah. Cuman ya tentu ya kita berharap, dan ini mungkin pesan bagi kita juga gitu ya, yang perlu kita ingat, ya, pentingnya niat tadi Pak, ya. Kalau memang kita bekerja di mana? Di hutan, sebelum kita bekerja niat lillahi taala, ya. Menjadi pekerja bangunan, bismillahirrahmanirrahim, jangan lupa itu, karena niat itu penting Pak. Ya. Sebagai pelayar bawa kapal gitu, atau nelayan sekalipun yang akan berhadapan dengan air yang besar, ya, yang punya kemungkinan untuk
untuk tenggelam, sebelum mencari rezeki ke laut, sebelum berlayar, bismillahirrahmanirrahim. Itu perlu diingatkan agar apa? Insyaallah kalau kita ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala meninggal di tempat di mana kita mencari rezeki, insyaallah kita digolongkan kepada syahidul akhirah. Nah, itu dia. Jadi man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Jangan lihat kata Nabi, jangan lihat syaja'ah, hamiyah, riaknya, tidak. Pokoknya tetapkan saja. Kalau dia meninggal berjuang karena untuk menegakkan kalimat Allah, fahuwa fi sabilillah. Itu jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Berikutnya yang ketiga, hadis di pagi hari ini. Wa an Abi Bakrah, ya, Nufai bin Al-Haris Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza iltaqa al-muslimani bisayfayhima fal-qatilu wal maqtulu fin nar. Qultu ya Rasulullah hadzal qatil fama balul maqtul? Qala innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Ini dia. Dari Abu Bakrah Nufai bin Al-Haris Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Idzal taqal muslimani bisayfaihima, ya, apabila dua orang muslim bertemu, tetapi bertemunya dengan dua pedang, bukan bersalaman tetapi dua pedang. Artinya apa? Ingin perang, ingin bacok-bacok. Nah, gitu bahasa kitanya, bisayfaihima, dengan dua pedang mereka. Fal qatilu wal maqtulu finnar, kata Nabi. Yang membunuh dan yang dibunuh di neraka. Terus ditanya, qultu ya Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hadal qatil fama balul maqtul? Ya, wahai Nabi, wajar kalau yang membunuh itu masuk neraka. Fama balul maqtul? Bagaimana dengan yang terbunuh, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Masuk nerakanya bagaimana? Qala, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Yang dibunuh itu, yang terbunuh itu juga masuk neraka karena pada hakikatnya dia itu punya niat untuk membunuh temannya. Cuma dia yang terbunuh. Nah, itu saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, kalah duluan gitu, kalah langkah. Nah, jadi hadis ini berkaitan dengan apa Bapak Ibu? Niat tadi sama-sama ingin membunuh. Makanya dia berdua ini masuk neraka. Gitu loh. Nggak mungkin ya, sudah megang pedang, sudah marah-marahan, nggak punya niat untuk membunuh. Nggak mungkin. Ya. Dari hadis ini ya, para ulama menyampaikan bahwa yang pertama, seorang muslim itu nggak boleh, ya, dilarang untuk bertengkar, kemudian bertikai sampai saling bunuh-membunuh. Ini hadis ini untuk muslim loh Pak ya, untuk muslim. Lain lagi kalau dengan muslim dengan non muslim atau yang kafir sama kafir, bukan termasuk dalam hadis ini. Jadi kita dilarang sesama muslim untuk membunuh. Kemudian niat, perkara niat tadi ya. Niat membunuh itu berbahaya. Ya. Kalau kita sudah punya niat untuk membunuh, untuk menghabisi saudara kita sesama muslim, ya, itu sangat niat yang sangat rendah, sangat hina, sangat tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya. Sikap kita bagaimana? Ya, seperti dalam surat Al-Hujurat gitu ya. Kalau ada dua muslim yang sudah sudah saling membunuh gitu kan, fa aslihu gitu Pak ya. Maka ya, yang melihat harus bertindak, jangan didiamin gitu ya. Dilihat saja sampai terkapar satu, udah cukup gitu. Ya, sudah mati baru dibilang cukup. Aduh, nauzubillah. Ya, semestinya mau memulai itu kita islah,
Itu kewajiban sebagai seorang muslim. Jangan sampai setelah meninggal baru dibilang cukup. Ya. Tentu kita akan mendapat berdosa secara hukum, ya. Tidak mau menjadi penengah di antara dua orang muslim, ya. Innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Itu yang terpenting. Yang terbunuh itu masuk neraka juga kata Nabi. Tempatnya di neraka kata Nabi. Karena apa? Karena dia punya niat. Hakikatnya pada dasarnya dia itu punya niat untuk membunuh saudaranya. Berarti apa? Dia mati itu dalam niat untuk membunuh saudaranya. Jelas sekali. Ya, wajar sekali gitu ya. Mati dalam niat yang tidak baik. Nah, itu bisa kita simpulkan. Mungkin cukup itu dulu ya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 hadis sudah kita baca di kesempatan yang mulia ini. Semoga bermanfaat bagi kami yang menyampaikan dan buat kita semua yang mendengarkan. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Bapak yang mau bertanya silakan. Pak Ali, Pak Jamil, siapa lagi? Pak Awas, ada 3 dulu pertanyaan pertama. Silakan Pak Ali. Ustaz. Waalaikumsalam. Ya Ustaz. Pertanyaan pertama tentang ini ada kasus di dalam masyarakat yang terjadi. Katakan dia seorang muslim atau muslimah, tapi dia wafat karena misalnya bunuh diri. Dia wafat karena pokoknya tidak baik. Nah di sini kebingungan nih para jamaah atau para umat itu kumpul sholat tidak nih. Ada itu banyak kita perdebatan pada saat itu. Ada yang bilang sholatin aja, ada yang bilang jangan. Ya udah bunuh diri dia, tapi sudah keluar Islam. Nah itu sikap kita bagaimana? Sebagai kalau seandainya sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Imam Malik, tahkum bil qawaid wa kita saraid. Kita menghukumi sesuatu adalah yang zahirnya saja. Zahirnya dia bunuh diri. Lalu bagaimana? Dan serangan rahasia itu dibalik itu adalah Allah SWT yang tahu. Yang kedua Ustaz, masih mengenai masalah itu Ustaz. Dulu dalam peperangan Islam antara sahabat perang Jamal, ada perang Siffin. Itu ada para sahabat yang terjadi 2 perperangan. Lalu bagaimana dengan wafatnya mereka itu? Di situ ada Abdurrahman, ada beberapa sahabat yang wafat dalam perang Jamal. Ada beberapa sahabat juga yang di perang Siffin juga terjadi. Nah, bagaimana dengan kaitannya tadi itu? Ya, Masya Allah. Lanjutkan yang kedua, Pak Awas. Pak Awas lagi. Waalaikumsalam. Maaf Awas. Sa'ad bin Abi Waqqas. Disumpahnya ibunya tadi terhadap dia yang masih besar itu mengucapkan kalimat kalau dia sudah berkata demikian berarti dia sudah mengakui anak Allah. Nah bagaimana? Ya, insyaallah. Waalaikumsalam. Tadi seperti yang disampaikan Ya, sudah. pertanyaannya benar yang adalah Rasulullah aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz, 3 pertanyaan dulu untuk dijawab Ustaz. Iya, insyaallah. Dari Ini Pak Ali, Pak ya. Yos dan Pak Jamil. Baik, yang pertama yaitu pertanyaan dari guru kita Ustadz Halim. Menurut kami ini merupakan pertanyaan yang agak berat dikit gitu ya, tentang yang mati bunuh diri. Dalam Islam itu memang mati bunuh diri itu dosa besar ya.
wala yaqtulunan nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Ya. Di sana termasuk bunuh diri gitu ya. Orang yang membunuh diri itu mati dengan keadaan tidak ridho dengan ketetapan Allah, begitu dia. Contoh ya, di negara-negara yang non muslim banyak orang mati bunuh diri karena dia tidak puas dengan proyek, karena dia tidak puas dengan program yang ia targetkan, langsung bunuh diri saja. Menurut mereka itu bagus, mati dalam keadaan kepahlawanan. Tetapi dalam Islam itu dianggap mati tidak ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk kasusnya ketika orang tersebut sudah mati bunuh diri, kemudian apakah dia disolatkan atau tidak gitu ya. Kalau ya mungkin ini Ustadz boleh nanti kita lanjutkan Ustadz ya. Saya mungkin akan melihat banyak bacaan lagi gitu. Cuman untuk sementara ini gitu ya, saya lebih memilih gitu. Saya lebih memilih selagi dia muslim ya, kita sebaiknya menunaikan kewajiban kita saja dulu yang hidup. Itu jawaban sementara Ustaz. Mungkin nanti insya Allah mudah-mudahan ini jadi tugas bagi saya untuk mencari detailnya gitu ya. Dan saya yakin ini banyak bahasan para ulama di sini gitu. Banyak ya pendapat-pendapatnya gitu ya. Cuman yang sementara saja sebagai kita yang hidup ini gitu ya, itu sebaiknya kita melakukan apa istilahnya tugas kita sebagai fardu kifayah. Ya menunaikan tugas kita, maka sholatkan saja gitu loh. Kita teringat dengan sebuah dalam riwayat ketika Rasulullah SAW mensolatkan seorang perempuan yang berzina, ya kan? Para sahabat protes gitu. Ya Rasul gitu kan. Dia kan ahli zina wahai Nabi, gitu ya. Ahli zina gitu. Kenapa baginda sholat ya menyolatkan beliau? Tetapi dalam riwayat tersebut memang ada kaitannya. Jadi sebelum dia wafat itu dia sudah bertaubat. Nah, itu ya sudah bertaubat. Tetapi dia para sahabat masih kesal gitu loh. Itu kan terkenal gitu kan, tapi kok gitu kan jelek dalam pandangan masyarakat gitu loh. Tapi Rasulullah SAW mengetahui dia sudah bertaubat. Nah, cuman kasus yang disampaikan Ustadz Alim tadi, kita belum tahu gitu loh. Ya, apa bunuh dirinya, taubatnya bagaimana gitu ya, kemudian atau bagaimana gitu ya. Masa taubat dulu kemudian bunuh diri gitu Pak ya. Atau bunuh diri dulu setelah itu pas masih ada napas dikit tobat gitu. Gitu kasusnya. Jadi detail sekali gitu loh masalah-masalahnya gitu. Mungkin untuk sementara ya sebagai kita tugas kita seorang yang hidup menunaikan tugas fardu kifayah. Boleh jadi jawaban saya ini tidak tepat, boleh jadi tepat itu Pak ya. Enggak masalah gitu loh. Yang jelas saya sudah terus terang gitu ya Pak ya. Saya masih belum mendapatkan jawaban yang lebih detail tentang ini. Gitu saja. Terus yang kedua tadi Ustaz, oh iya tentang para sahabat. Kita tahu dalam sejarah Nabi itu dalam sejarah Al-Islam ada memang pertikaian antara sahabat ya. Yang itu disebut dengan zaman fitnah. Zaman fitnah itu timbulnya setelah Rasulullah SAW wafat ya. Bagaimana kalau pertikaian antara para sahabat gitu ya. Kemudian yang meninggal di antara mereka gitu. Apakah mereka itu dianggap syahid gitu atau tidak? Wah, berat juga Pak ya. Iya. Berat memang. Urusan Allah. Karena itu fitnah dan kalau kita lacak fitnah itu Bapak Ibu ya, yang terjadi di antara para sahabat itu terkadang fitnah itu ditimbulkan dari kelompok-kelompok yang non-Islam. Yang terkenal al-Yahud. Ya, kelompok-kelompok Yahud yang suka menyala-nyalakan api peperangan. Itu disebut dalam surat Al-Maidah. Ya, mengadu domba itu dia. Menyala-nyalakan api peperangan. Bahasa Allah dalam surat Al-Maidah. Jadi rumit memang. Dan kasus ini saya teringat dengan bagaimana sikap kita sebagai kaum muslimin. Contoh tentang pertikaian dengan antara Sayyidina Ali dan Muawiyah. Nah, itu dia. Ya.
Iya, antara Sayyidina Ali dan Muawiyah ini ya, ada bahasan dalam kajian Islam, kita memihak ke siapa? Nah, itu dia. Ali dan Muawiyah, sama-sama para sahabat. Para ulama menyampaikan kita harus meyakini dahulu bahwa beliau itu sama-sama para sahabat, sama-sama orang mulia dalam Islam, sama-sama orang mulia dalam pandangan Rasul. Itu dulu poin yang pertama. Yang kedua, kalau mereka memang para sahabat yang mulia, kita tidak boleh untuk mencela kedua-duanya. Itu dulu sikapnya, ya Pak ya. Kalaupun bertikai ini Pak, bertikai. Kemudian para ulama banyak menyampaikan, kamu mihak ke siapa? Ikut Ali atau Muawiyah? Para ulama ya banyak menyampaikan itu apa? Kebenaran itu ada di Sayyidina Ali. Sekalipun Muawiyah dia apa istilahnya berada dalam keadaan tidak benar lah, fi ghairil haq ya, yang benar itu adalah Sayyidina Ali. Tetapi sekalipun kebenaran itu ada di Sayyidina Ali, kita juga tidak diperbolehkan untuk mencela Muawiyah, sahabat Rasulullah Muawiyah. Kenapa? Karena beliau itu adalah sama-sama sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu nggak boleh loh dalam hadis Nabi, wala tasubbu ashabi. Jangan sekali-kali kamu mencela sahabatku. Haram hukumnya dalam akidah apa istilahnya ahlu sunnah wal jamaah untuk mencela dan merendahkan sahabat Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kalau ditanya kebenaran di pihak siapa, para ulama banyak mengatakan itu di pihak Ali radhiyallahu anhu. Tentu ya kan, Sayyidina Ali kan termasuk khalifah yang keempat, yang terakhir. Tentu kemuliaannya memang agak beda. Cuman sekalipun begitu kita nggak boleh mencela Sayyidina Muawiyah. Untuk jawaban tadi Ustaz, kita lihat lagi insya Allah mudah-mudahan bagaimana kalau mereka bertikai kemudian ada yang mati gitu kan, ya. Syahid atau tidaknya insya Allah di pertemuan berikutnya. Gitu Pak ya. Ya mungkin cukup itu dulu. Belum saya. Aduh. Ya karena pertanyaan Ustadz Halim banyak berat. Jadi iya berat. Jadi saya rasa sudah cukup. Ya padahal masih ada 2 lagi. Baik Bapak. Menarik sekali. Sumpah dari Ibu Sa'ad bin Abi Waqqas. Apakah beliau itu dia tidak mengenal Allah? Kalau kita lihat dalam riwayat ya, itu bahasa dari riwayat sejarah Pak. Kalau kita perhatikan itu hanya bahasa Arab. Nah, sumpah dalam bahasa Arab, wallahi ya. Orang musyrik itu Pak, orang kafir itu mereka mengakui adanya Allah ini, ada mengakui ada ya. Bukan hanya sekedar untuk apa istilahnya bersumpah saja ya. La yaqulun nallah ya. Kalau ditanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi ini? La yaqulun nallah. Yang menciptakannya adalah Allah gitu ya. Sebagian mereka mengakui gitu ya. Mengakui adanya Allah, cuman belum bisa dikatakan masuk Islam. Kenapa? Ya sudah jelas sekali belum membaca syahadat gitu ya. Jadi lafaz wallahi itu hanya lafaz bahasa Arab saja. Demi Allah, demi Tuhan kalau bahasa kita yang non Arab gitu Pak. Jadi dengan kalimat itu belum bisa kita katakan dia masuk Islam, tidak. Sekalipun dia mengakui adanya Allah atau adanya Tuhan dalam kehidupan ini. Cukup Pak? Ya. Boleh. Ya, pokoknya selain Allah yang yang disampaikan dari ajaran Nabi Ibrahim gitu loh. Khaliqus samawati wal ard, fatirus samawati wal ard, yang menciptakan langit dan bumi. Pokoknya selain Allah Subhanahu wa taala yang kita yakini dalam ajaran tauhid. Boleh jadi gitu ya, seperti kaum Mesir kuno ya. Tuhan yang dianggap Tuhan oleh mereka itu seperti apa? Misal ada burung yang besar ya. Mesir kuno begitu Pak. Raja wali atau apa gitu loh. Itu mereka anggap sebagai Tuhan. Di jahiliyah juga begitu ya, seperti apa? Al-asnam ya, patung-patung dan yang lain-lain.
Cuman yang jawaban kita lafaz wallahi itu hanya lafaz bahasa saja. Wallahi, demi Allah, demi Tuhan. Apa ya? Enggak bisa kita katakan dengan mengucap wallahi itu dia sudah masuk Islam. Tidak. Tentu ya harus ada kalimat syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, dari Pak Jamil tentang syafaat ya. Apakah orang yang mati syahid itu juga memberi syafaat? Iya. Atau pertanyaannya bukankah syafaat itu hanya Rasulullah SAW? Tidak. Ya. Jadi syafaat yang dari Rasulullah SAW itu adalah syafaatul uzma namanya. Syafaatul uzma itu adalah syafaat yang paling besar, di mana di suatu hari nanti di akhirat itu semua makhluk ya tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi syafaat kecuali Rasulullah SAW. Dalam riwayat hadis yang panjang gitu ya, semua umat, semua bangsa, kaum dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman ini menghadap kepada Nabi Adam, berbondong-bondong, beri kami syafaat. Enggak bisa ya. Itu kata Nabi Adam ya, saya enggak mampu untuk memberi syafaat ya. Nafsi dalam hadis itu, nafsi hari ini sendiri-sendiri. Pergi ke Nabi Nuh, pergi ke Nabi itu, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, semuanya tidak bisa. Akhirnya apa? Semua manusia yang ada pada waktu itu menghadap kepada Rasulullah SAW. Hanya Rasulullah yang diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala memberi syafaat, gitu ya. Itu disebut dengan syafaatul uzma. Adapun syafaat yang selain Rasulullah SAW itu syafaat biasa. Levelnya bukan syafaatul uzma, itu saja. Jadi jawabannya betul, memang ada syafaat selain syafaat Rasulullah SAW. Seperti juga syafaat dari sahabat-sahabat kita yang soleh. Makanya kita selama di dunia ini Pak, perbanyaklah dengan punya teman orang-orang yang soleh. Dimana selama kita bergaul di dunia ini, kita saling menyaksikan. Ya, bapak itu, sahabatku itu dia suka qiyamul lail. Bapak itu dia suka iktikaf di 10 hari Ramadan. Saya menyaksikan. Itu di akhirat nanti saling memberi syafaat dengan apa-apa yang telah kita saksikan. Ya Allah, betul ya Allah. Selama di dunia saya menyaksikan bahwa hamba ini adalah hamba yang soleh. Ya, selamatkan beliau, gitu kan? Beliau ini suka baca Al-Quran, banyak bersedekah, banyak berwakaf, banyak disaksikan oleh orang yang menyaksikannya itu bisa memberi bukti kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ya seperti syafaat sahabat, syafaat keluarga dan lain-lain. Mungkin itu semoga bermanfaat. Masih ada Pak ya? Enggak ada, cukup ya. Enggak ada lagi yang berat seperti Ustaz Alim. Satu lagi ya. Satu ya. Pakai yang lain Pak. Langsung aja saya kasih. Satu lagi terakhir. Waalaikumsalam. Wah, udah siang Pak. Kajian dari awal kan mengenai Niat, keikhlasan, akhlakul karimah seperti yang Allah subhanallah. wasiatkan kepada Nabi Muhammad. Apakah rangkaian ini juga merupakan bisa sebagai hidayah dari Allah kita yang menjalaninya? Karena kan karakteristik orang-orang atau mentalitas orang-orang itu beragam. Apakah ada kaitannya dengan hidayah antara niat, ikhlas, akhlakul karimah? Baik Bapak. Ya, tentang niat dan keikhlasan, apakah ada kaitannya dengan hidayah? Pasti ada Pak. Ya, saya menggambarkan jika seseorang gitu ya mengetahui ya pesan-pesan Allah dan pesan-pesan Rasulullah SAW tentang pentingnya niat baik, tentang pentingnya keikhlasan dalam beramal, ya tentu itu akan menjadi jalan petunjuk bagi seorang hamba untuk melangkah dalam hidup ini Pak. Nah, jalan petunjuk itulah disebut dengan hidayah.
atau yang mengarahkan kita, atau setidaknya kita harus berhati-hati, ya. Hamba yang berhati-hati dalam beramal itu hamba yang mendapat hidayah. Nah, tentu dia akan dengan cara mengetahui tadi ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Hati-hati dalam berniat, hati-hati dalam beramal. Iya Pak, ya, sangat erat kaitannya dengan hidayah. Ya, memperhatikan perkara niat, ya, perkara keikhlasan, ya, itu merupakan jalan hidayah bagi seorang hamba. Semoga dengan memperhatikan itu dia akan selalu tetap berada di jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah keluar dari itu, nauzubillah, tentu dia akan secara otomatis dia keluar dari jalan hidayah. Betul Pak? Saya sampaikan. Baik, sudah selesai ya. Baik, para jamaah semuanya, alhamdulillah pengajian kita sudah selesai. Cukup banyak memberikan keilmuan kepada kita semua bahwa dari setiap langkah kita harus niat dengan ikhlas, harus qalbunya dihadapkan kepada Allah SWT. Demikian pengajian ini akan kita lanjutkan di minggu keempat. Ustaz ya, minggu keempat. Minggu pertama lagi. Di minggu pertama, iya baik. Tapi kalau misalkan ada yang tidak ini bisa di chance langsung ya, bisa kita pakai Pak Ustaz ini. Ya, karena ini kajiannya tidak harus kelamaan gitu Ustaz ya. Ini baru 3 hadis. Tapi topik yang menarik dan hari ini, insya Allah kita bisa mengamalkan keikhlasan kita dengan memanage qalbu kita dalam aktivitas setiap hari. Demikian pengajian ini, mari kita sama-sama kembali membacakan doa kafaratul masjid. Subhanallah wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.